Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para mahasiswa PAI semester 5 STAYO yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk melanjutkan kuliah ilmu pendidikan. Sekarang kita akan membahas unsur-unsur pendidikan dan kita sudah sampai ke unsur yang keempat, yaitu unsur alat atau sarana pendidikan. Ya. Kita tahu bahwa unsur pendidikan itu ada 5, ya kan? Yaitu ada unsur tujuan, nah, kita sudah bahas ya. Ada unsur pendidik, ada unsur peserta didik, dan sekarang yang keempat ini unsur sarana atau alat pendidikan. Ya, dan nanti yang kelima adalah unsur lingkungan. Ya, masih ingat tentunya ya. Oke, kita awali bersama dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan alat atau sarana pendidikan itu? Ya. Sarana atau alat pendidikan ialah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan. Tentu saja dalam hal ini adalah tujuan pendidikan. Kamu masih ingat ya, tujuan pendidikan itu apa ya? Itu ada tujuan akhir, ada tujuan sementara, ya toh? Itu kalau dirinci. Ya. Tapi yang diutamakan di sini adalah tujuan akhir, tentu saja. Lalu macam-macam alat pendidikan itu apa saja? Ya, ternyata banyak sekali nanti rinciannya ya. Yang pertama, perbuatan pendidik itu termasuk alat pendidikan. Nah, ini termasuk alat yang tergolong atau dikategorikan sebagai software. Ya, ini ada mencakup nasihat, teladan, larangan, perintah, ujian, teguran, ancaman, dan hukuman, dan rinciannya banyak sekali sebenarnya ya. Ini termasuk nanti metode-metode itu nanti kan akan kita bahas ya dalam ilmu pendidikan Islam misalnya, nanti akan kita bahas ada metode nasihat, ada metode mauidhah, ada metode uswatun hasanah ya. Ini termasuk software. Jadi kita sebagai pendidik nanti ya maupun sebagai guru itu harus hati-hati dalam bertindak ya. Misalnya guru merokok, itu sebenarnya juga sedang mendidik anak ya, untuk merokok. Makanya hati-hati. Ya. Kalau kita melakukan hal-hal yang seperti itu, ya harus sembunyi. Ya, jangan sampai nanti diperlihatkan kepada para peserta didik yang pada peserta didik itu belum saatnya, misalnya melakukannya, gitu ya. Usahakanlah tidak hanya melakukan yang meninggalkan yang haram saja, tapi juga yang makruh usahakan kita tinggalkan demi untuk memberi contoh teladan yang baik kepada anak-anak. Lalu yang kedua itu benda-benda ya sebagai alat bantu. Ini termasuk hardware. Ini mencakup ada meja kursi, ada papan tulis, kapur, buku, globe, UHP. Ya, kalau dulu ada OHP ya, sekarang sudah nggak ada lagi. Overhead proyektor namanya ya. Sekarang sudah hilang ya dari peredaran karena sudah ketinggalan zaman. Ada LCD ya, termasuk gedung ini termasuk ya. Halaman sekolah ini. Halaman kampus kita ini juga termasuk apa? Hardware. Jadi alat ini luar biasa bisa dijabarkan dan harus selalu berkembang. Ya. Tidak bisa statis ini.
Dasar pertimbangan kita memilih alat mana yang akan kita gunakan. Nah, paling tidak ada 5 hal ini. Ya, yaitu harus memperhatikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, misalnya kita akan mengajar baca Al-Quran, ya, biar bagus anak-anak ini baca Al-Qurannya bagaimana biar bagus. Gimana caranya? Apakah cukup hanya dengan ceramah sebagai alat? Ya, tentu tidak. Ya, tentu dengan ada praktek langsung, ya, ada demonstrasi. Ya, bagaimana cara membaca ho yang tepat, go yang tepat. Anak disuruh mempraktekkan. Ya, istilahnya dalam pembelajaran Al-Quran itu nanti ada at-thoriqah bil muwajjahah, ya, metode dengan face to face. Namun tidak cukup belajar Al-Quran itu, harus menggunakan at-thoriqah bil musyafahah. Ya, kalau muwajjahah itu face to face, nah kalau musyafahah itu istilah saya aja ini ya, peer to peer. Peer to peer itu dari bibir ke bibir, maksudnya anak perlu melihat gerak-gerik bibirnya guru, guru perlu melihat gerak-gerik bibirnya anak. Nah, ini untuk mengajarkan Al-Quran. Mengajar sholat misalnya, ya, tujuannya kan anak bisa sholat, tapi sebenarnya tidak hanya anak bisa sholat, tapi juga anak rajin sholat. Nah, inilah perlu, ya, nanti metodenya itu ada uswatun hasanah, keteladanan, ya. Di samping metode demonstrasi, ya, bagaimana cara ruku, bagaimana cara sujud, itu harus ada praktek langsung, dan itu diberi contoh oleh gurunya, begitu. Kemudian yang perlu dipertimbangkan lagi adalah sang pendidik itu sendiri. Nah, misalnya pendidiknya gaptek, gagap teknologi, ya nggak bisa menggunakan OHP atau sekarang ini LCD, ya, tentu ya, pendidiknya ini harus belajar dulu agar tidak gagap teknologi. Ya, ini jadi orang yang menggunakan alat ini harus menyesuaikan diri dengan alat yang akan digunakan. Ya. Karena apa? Karena banyak hal yang kita ini harus menyesuaikan dengan alat yang tersedia, dengan objeknya juga. Ya, misalnya mau memotong tempe dengan gergaji, ya itu nggak cocok. Ya. Walaupun gergaji bisa untuk memotong kayu yang besar, tapi kalau untuk memotong tempe gergaji nggak cocok, begitu ya. Ini lalu disesuaikan juga dengan peserta didiknya, ya, untuk siapa alat itu digunakan. Ya. Misalnya kamu mengajar ibu-ibu di daerah pedesaan, ya kan, yang pendidikannya relatif rendah di kalangan ibu-ibu itu, wah kamu menggunakan metode diskusi, ya, misalnya, mari ibu-ibu kita adakan diskusi, siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjadi narasumber, siapa yang menjadi audiennya. Wah, tentu nggak cocok dengan metode diskusi. Paling hanya dengan menggunakan metode tanya jawab. Begitu ya, peserta didik. Mengajar anak-anak TK, ya misalnya, ya tentu saja banyak melakukan dengan cara bernyanyi, ya, dengan nyanyian-nyanyian, ya. Nggak cocok anak TK misalnya, ya diajak untuk diskusi juga nggak tepat. Ya, anak TK ya mengajarkan alam semesta ini ya dengan nyanyi, bintang kecil misalnya, ya, di langit yang tinggi, ya, cocok. Tapi kalau mengajar ibu-ibu diajak nyanyi begitu, ya tentu saja tidak cocok. Ini ya menyangkut peserta didik, jadi harus disesuaikan alatnya, itu disesuaikan dengan peserta didiknya, pas enggak? Gitu. Lalu materi pelajaran yang akan disampaikan ini juga berkait dengan alat juga nanti. Ya, misalnya mengajar matematika, ini materinya matematika. Kok dengan menggunakan ceramah, ya nggak tepat. Yang tepat ya matematika itu dengan praktek langsung, misalnya hitung-menghitung, anak disuruh menghitung, mengkalikan, menjumlah, itu dengan praktek. Ya. Ya.
Lalu efektivitas penggunaan alat tersebut. Nah, belum tentu ya alat yang mahal lebih efektif dibanding dengan alat yang murah. Nah, mengapa? Karena efektivitas itu menyangkut waktu. Nah, jadi penggunaannya itu bisa dengan cepat, ya itu bisa efektif namanya. Ya, efisien. Kamu sering membedakan ya antara efektif dengan efisien. Efisien itu menyangkut dengan biaya, ya. Ya, misalnya mau ke Jakarta dengan menggunakan alat apa, ya. Kalau dari segi waktu, nah, tentu bisa menggunakan pesawat terbang, ya. Tapi apakah dengan menggunakan pesawat terbang itu efisien? Ya, belum tentu, ya. Karena dengan pesawat terbang itu ya menggunakan biaya yang lebih mahal, ya. Tapi buat orang yang kaya dan orang sibuk, ya, maka menggunakan pesawat terbang itu ke Jakarta ya, lebih bagus, ya, lebih efektif karena apa? Waktunya singkat, ya, cukup dengan 50 menit sudah sampai Jakarta, ya, begitulah ya. Jadi suatu alat itu belum tentu pas untuk diterapkan dengan kondisi yang berbeda, maksud saya begitu ya. Oke, ini sekedar untuk ilustrasi betapa memilih alat itu harus tepat, ya. Ini dalam hal ini ya, hukuman, hukuman sebagai alat untuk pendidikan. Ya, ini setiap orang tua ini biasanya juga menggunakan hukuman ya kepada anak-anaknya. Ya, sebab guru juga begitu. Hukuman itu dalam bahasa Arabnya itu biasanya disebut dengan at-thariqah bitarghib wa targhib. Nah, bitarghib pakai ghain itu artinya anjuran untuk melakukan suatu perbuatan, ya, biasanya diberi ganjaran, diberi hadiah. Kalau wat tarhib ya pakai hak itu ancaman. Nah, ancaman. Dalam Al-Quran itu banyak digunakan oleh Allah untuk mendidik manusia. Ya. Kedua-duanya sekaligus. Misalnya surat Al-Asr ya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Itu ancaman. Demi masa semua manusia dalam keadaan rugi. Siapa saja rugi. Nah, terus Allah memberi ganjaran buat siapa yang tidak rugi, ya illalladzina amanu, orang yang beriman, wa amilu sholihati, orang yang beramal soleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, yang mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan menyampaikan hal-hal kebenaran dan dikerjakan dengan kesabaran. Ya, misalnya dalam surat At-Tin itu ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Wah, itu kan sanjungan ya, manusia diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi oleh Allah kemudian diancam, ya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian saya lempar dia di paling aspal, tempat yang paling rendah. Ya. Lalu jadi ada sanjungan, kemudian ada ancaman, nah, kemudian diberi harapan. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, lahum ajrun ghairu mamnun. Buat mereka itu mendapatkan pahala yang tiada henti. Begitu ya. Jadi ini hukuman termasuk metode, termasuk alat untuk mendidik. Mengapa ada orang? Apa yang dimaksud dengan menghukum? Nah, ini definisinya ya. Menghukum itu memberikan penderitaan dengan sengaja, dengan tujuan untuk menuju ke arah perbaikan. Mengapa orang menghukum? Ya, karena adanya pelanggaran atau kesalahan yang diperbuat. Nah, dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran. Ya. Ini ada beberapa teori ya tentang hukuman ini. Ya. Ada teori memperbaiki. Jadi menghukum demi untuk melakukan perbaikan. Nah, ini bagus ini. Ya. Yang kedua teori ganti rugi. Ya.
anak yang melakukan pelanggaran yang diminta untuk mengganti kerugian akibat perbuatannya itu. Wah, ini adanya teori ganti rugi gitu. Ini banyak diterapkan juga ini ya di pondok-pondok pesantren ya. Misalnya saya lihat di pondok pesantren Az-Zaitun di Indramayu ya. Itu siapa yang melanggar kemudian didenda sekian gitu ya. Ya, supaya dia kapok nanti tidak melakukan lagi. Tapi pihak yang lembaga juga mendapatkan sesuatu ya sebagai ganti ya, ganti kerugian akibat perbuatan anak itu. Misalnya anak membuang sampah di sembarang tempat itu kan merugikan sebenarnya, merugikan pondoknya. Yaitu apa? Akan tersebar banyak penyakit di situ. Kalau nanti sampah berserakan di mana-mana. Nah, anak yang melakukan perbuatan itu didenda. Begitu. Lalu yang ketiga, teori yang melindungi. Orang lain yang dilindungi nih, sehingga tidak meniru perbuatan yang salah. Misalnya ada orang yang mencuri, nah, dihukum. Nah, akibatnya kan nanti orang yang akan berbuat mencuri jadi takut, ya kan? Akibatnya juga nanti masyarakat akan dilindungi. Ya. Bedanya di Indonesia ya dengan di Arab Saudi misalnya, begitu dengar azan, kalau orang Indonesia harus menutup toko, dikunci, ya baru dia ke masjid. Kalau di Arab Saudi, ya begitu dengar azan ya masjidnya tokonya hanya ditutup pakai kain aja sebagai bukti bahwa yang empunya, yang pemiliknya sedang sholat itu sudah beres, nggak ada orang mencuri. Ya, di Indonesia dilakukan seperti itu habis dagangannya, ya. Gitu. Lalu ada teori menakut-nakuti. Ya, anak takut mengulangi perbuatan yang salah karena pernah dihukum begitu ya. Oh dulu itu waktu saya sekolah dulu itu ini guru-guru banyak menerapkan hukuman seperti ini ya. Yang terlambat disuruh berdiri di depan kelas dengan kaki angkat satu. Begitu dulu ya. Sekarang nggak ada lagi ya. Ya, karena yang penting anak bisa memperbaiki kesalahannya. Lalu ada teori hukuman alam. Anak belajar dari pengalamannya sebagai hukuman. Misalnya anak main-main api gitu. Ya sudah diingatkan masih begitu oleh orang tua, dibiarkan aja. Nanti kalau suatu saat dia terkena api, baru tahu dia bahwa dengan bermain api itu bisa membahayakan dirinya. Ya, inilah ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dikembangkan. Nanti akan saya buat pertanyaan, bagaimana menurut kamu ya, memukul anak sebagai salah satu alat untuk mendidik, ya, memukul. Mungkin di antara kamu pernah ini ya dipukul oleh orang tua kamu. Ya. Yang paling banyak memukul biasanya ya ayah kamu ya biasanya. Ayo siapa yang belum pernah dipukul oleh ayah kamu? Ya. Kalau ibu itu biasanya mencubit saja ya kan. Ya. Ini ya. Jadi saya akan bertanya bagaimana menurut kamu menghukum dengan cara memukul anak ini, ya boleh enggak itu? Bagaimana kalau dikaitkan dengan Al-Quran? Begitulah di Al-Quran itu ada juga ya bahwa memukul istri itu nanti akan kita dalami yang ini yang kaitannya dengan Al-Quran ini di ilmu pendidikan Islam. Saya kira ini ya, kuliah kita hari ini. Kalau ada hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan lewat WA maupun lewat media-media yang lain. Ya, kita akhiri bersama ya, kuliah kita ini dan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.